Saya akan sharing atau berbagi tentang fungsi patok di bonsai kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kelapa kerdil. Pada kesempatan ini saya akan sharing atau berbagi tentang fungsi batok di bonsai kelapa. Fungsi batok pada bonsai kelapa. Pada awal pembentukan bonsai kelapa, batok sangat berperan, sangat penting. Jadi fungsi batok pada bonsai kelapa yang sangat utama dan pertama adalah sumber makanan untuk bonsai kelapa itu sendiri. Nah, oleh karena itu di awal-awal pembentukan bonsai kelapa ini posisi batok masih sangat diperlukan untuk menunjang unsur makanan, karena di dalam batok itu ada, kalau saya bilang, kentosnya ya. Jadi ketika kentos itu masih, maka fungsi makanan utama justru bersumber dari kentos. Di dalam batok ini ada kentosnya, ini sumber makanan, nyambung di batangnya ya. Ini sampai kentosnya habis, ini sumber utama. Kemudian ketika muncul akar, maka akan ditopang oleh akar ya. Dan akar ini akan masuk ke media. Nah, nanti muncul akar serabutnya. Nah, disitulah akar serabut juga ikut menyumbang suplai makanan dari media, sehingga menyuplai untuk kesuburannya. Jadi ketika masih ada batok, berarti suplai makanan ada dua. Yang pertama dari batok itu sendiri, yang kedua dari media ya. Nah, sampai kapan batok ini berfungsi sebagai suplai makanan? Ini sampai kentosnya habis, sampai lepas. Biasanya kalau kentosnya habis, dia akan lepas. Kalau kentosnya sudah habis, maka andalan utama adalah akar. Maka akarnya diperlukan akar yang kuat. Kalau akarnya banyak, kuat, maka dia akan bagus dan tetap subur ya, apalagi kalau dibantu oleh media yang bagus, yang subur juga. Nah, itulah fungsi batok. Oleh karena itu, seandainya batok ini masih penuh menyuplai makanan, akar dipotong tidak masalah. Atau misalnya ini ganti media, ini kita cabut, dilepas medianya, ini misalnya kita buang semua, ganti yang baru, itu juga tidak terlalu mengganggu, terutama kalau batok masih fungsinya normal, masih menyuplai makanan ya. Makanya ada proses pemotongan akar ya, padahal itu awal-awal dicabut dari mungkin bahan yang didapat baru, kemudian dipotong-potong ya. Selama batoknya masih bagus ya, masih ada kentosnya, masih nyambungnya kuat dengan batangnya, tunasnya, maka nggak masalah ya, akarnya dipotong-potong. Bahkan media ini diganti, dibersihkan, dicuci, itu juga nggak apa-apa kalau dia batoknya masih kuat ya, masih sebagai suplai makanan. Tapi kalau batok sudah lepas, misalnya ganti media, hati-hati ya. Misalnya batok ini sudah lepas, ganti media ini jangan dibuang semua medianya, dicuci apalagi, itu jangan. Ada proses tersendiri, mungkin di lain waktu bisa saya sampaikan. Fungsi batok yang lain ini menyuburkan akar juga, meskipun ini kita temukan ini akar tetap berkembang ya, tetap berjalan meskipun mati. Ini posisi pohon mati ini, tapi ya akar tetap berkembang karena di batok masih ada kentosnya. Jadi dia tersuplai akar oleh kentos, dia tetap berkembang, tetap bertambah panjang akarnya. Yang berikutnya yang perlu saya tegaskan ya, fungsi batok adalah keindahan. Jadi biasanya para pebonsai kelapa itu mengeksploitasi akar dan batoknya untuk keindahan. Biasanya batok dibuat nungging seperti ini.
atau tetap dimunculkan dengan kondisi mengelilingi, akarnya mengelilingi batok ya. Nah, seperti ini. Atau dibuat mencengkeram batok, ini akar ya, mencengkeram batok seperti ini, atau biasa ya. Nah itu seperti itu ya, biasa seperti ini ya. Atau yang seperti ini. Nah itulah fungsi batok. Jadi intinya ada dua fungsi utama dari batok, yaitu sebagai sumber makanan yang pertama, dan yang kedua adalah sebagai keindahan. Makanya batok biasanya diwarna-warni, bahkan di